Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Setia Cendekia Bojonegoro. Saya Marlina Nursa Putri dengan NIM 632401020118 dan juga teman Saya Anggita Dia Pramesti dengan NIM 632401020028 dan juga teman Saya Jumiati Dianastari dengan NIM 632401020105 dan teman Saya Firaris Maulifatur Anas dengan NIM 632401020218 dan juga dengan teman saya. Saya dengan Novelia Rosandrianti dengan NIM 632401020158. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu staf akuntan dari Kantor Jasa Akuntan Lilis Ardini. Nantikan keseruannya ya. Bye-bye. Halo semuanya, saya Marlina Nursa Putri. Di sini saya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Putri Hana Hafinda SAK. Beliau ini bekerja di Kantor Jasa Akuntan. Gimana Kak Hana hari ini kabarnya? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Kak Hana boleh nih perkenalan terlebih dahulu. Oke, baik. Bersama tadi Mbak Marlina ya? Oh ya. Jadi tadi sudah disampaikan nama saya atau nama lengkap saya Putri Hana Hafinda. Untuk lebih mengakrabkan diri nanti bisa panggil saya sampai sesi wawancara ini selesai Kak Hana gitu ya. Baik, Kak Hana. Oh ya. Jadi saya di Kantor Jasa Akuntan ini sebagai staf akuntan, dan jasa akuntansi ini sudah berdiri pada tanggal 2 Agustus 2023. Jadi untuk sampai tanggal sekarang ini tahun 2024 baru 1 tahun. Berarti untuk KJA ini masih terbilang baru ya? Iya betul, dan satu-satunya kantor jasa akuntan yang ada di Bojonegoro. Jadi gitu. Nah, jasa akuntan sendiri atau kantor jasa akuntan ini yaitu badan usaha yang dia profesinya itu membantu para kepentingan publik. Jadi mulai dari pembuatan laporan keuangan kompilasi, kemudian sistem informasi akuntansi, pembantuan pembukuan, kemudian konsultasi manajemen akuntansinya, pokoknya yang terkait dengan keuangan atau akuntansi. Seperti itu. Nah, dalam kantor jasa akuntan sendiri kan pastinya ada peraturan-peraturan yang mengikat dan juga etika-etika yang diterapkan dalam melakukan praktik akuntan. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai etika-etika yang diterapkan di kantor jasa akuntan. Kak Hana bisa diceritakan nih sedikit tentang teori etika yang diterapkan di kantor jasa akuntan yang tempat Kak Hana bekerja. Oke, baik. Jadi terkait etika ya, Mbak. Kalau setiap instansi itu kan pasti memang ada peraturan yang mengikat atau ada regulasi yang pastinya digunakan untuk operasional pekerjaan. Nah, kalau dari kantor jasa akuntan kan pas ada lembaga yang menaungi, itu ada otoritas jasa keuangan sama dari lembaga Kementerian Keuangan. Nah, jadi udah ada peraturan yang mengikat dari lembaga tersebut untuk etika-etika yang dilakukan atau kita lakukan di karyawan dalam operasional pekerjaan. Nah, mungkin contohnya bisa dari teori deontologi. Nah, deontologi itu kan teori kewajiban atau teori wajib yang harus ada di dalam sebuah instansi. Kalau di kantor jasa akuntan itu contohnya kayak gini, Mbak. Jadi kan ada regulasi yang udah mengatur nih, udah ada wajib. Nah, jadi semua karyawan mau tidak mau dan juga pimpinan itu harus memenuhi peraturan atau regulasi yang sudah ditetapkan. Itu kalau dalam teori deontologi. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu seperti kayak gini. Kan kita sendiri ada etika integritas, objektivitas. Nah, itu juga termasuk di teori deontologi. Seperti itu ya Kak Hana? Iya. Kemudian itu kan untuk teori deontologi. Terus ada lagi teori utilitarisme. Nah, utilitarisme itu kayak kita itu harus memberikan sesuatu yang bisa dipercaya kepada klien, atau dalam kantor jasa akuntan itu kan namanya klien ya, atau bisa pemegang saham atau kepentingan publik lainnya.
Jadi kita harus memberikan laporan keuangan yang memang benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Nah, itu contoh dari teori utilitarisme. Kemudian untuk teori kebajikan, untuk kebajikan itu lebih mengatur dari karyawannya itu sendiri. Jadi harus profesional, kemudian tidak ada kecurangan dalam pengerjaan laporan keuangan dan lain-lainnya. Nah, dari semua teori itu intinya kayak gini, kantor jasa akuntan sendiri tidak menerima suapan apapun dari klien atau dari publik lainnya untuk kalau dalam bahasa mudahnya mengotak-ngatik laporan keuangan. Seperti itu, Mbak. Berarti untuk kantor jasa akuntan Kahena sendiri sudah menerapkan 3 teori akuntansi ya, Mbak? Ya, itu salah satu yang kami sebutkan dari teori-teori yang ada. Baik Kak Hana, mungkin selanjutnya bakalan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih Kak Hana. Halo Kak Ana. Ini dengan saya Anggita. Nah, di sini saya akan melanjutkan sesi wawancara yang berikutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip etika akuntan. Nah, kan prinsip-prinsip etika akuntan itu kan ada 5. Nah, di sini saya akan mempertanyakan yang pertama itu ada integritas. Kan seorang akuntan penting ya menjunjung tinggi nilai integritas dalam menyusun laporan keuangannya. Nah, bagaimana cara Kak Hana untuk menyusun laporan keuangannya itu menjadi transparansi dan menjunjung tinggi prinsip integritas tersebut? Oke, baik. Jadi untuk pengertian integritas sendiri itu kan jujur dan juga dapat dipercaya ya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, di kantor jasa akuntan sendiri yang sekarang saya tempat bekerja, jadi etika integritas ini sudah ada peraturannya tersendiri. Jadi semua dalam menjalankan proses pembuatan laporan keuangan atau pembuatan tugas dari klien itu sudah menjunjung integritas. Jadi kita itu menyampaikan informasi laporan keuangannya juga jujur dan tidak ada manipulasi sama sekali atau yang dapat menguntungkan klien atau kata lain itu seperti suap. Ya, seperti itu. Jadi kita benar-benar menjunjung integritas. Jadi apa yang ada di lapangan kita sampaikan secara jujur dan juga untuk kedepannya juga dapat dipercaya. Karena kita kan juga jasa akuntan kan nggak cuma satu ya kliennya. Jadi bagaimana nanti kita dapat membuat reputasi kita di klien-klien selanjutnya itu semakin baik. Jadi seperti itu. Untuk berikutnya itu kan ada prinsip objektivitas. Nah, apakah dalam di kantor jasa akuntan sendiri itu Kak Hana kan sebagai seorang akuntan nih. Nah, ada gak sih situasi di mana pihak lain, pihak eksternal kayak gitu mempengaruhi keobjektivitas dalam pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh Kak Hana sendiri? Oke, jadi objektivitas itu kan kayak ada pengaruh atau kepentingan lain dari pihak eksternal ini dapat mempengaruhi dari tugas KJA sendiri atau enggak gitu kan pertanyaannya. Kalau sejauh ini untuk klien kita usahakan tidak ada, walaupun ada hubungan secara pribadi atau hubungan entah keluarga atau teman atau lainnya, kita akan tetap pastikan bahwa nanti laporan keuangan atau data-data yang dimiliki klien sendiri itu merupakan data yang benar dan juga real yang ada di lapangan. Jadi tidak ada kaitannya dengan mempengaruhi dari pihak eksternal untuk misalnya kan jadi beberapa ada yang kayak Mbak bisa dibuat kayak gini nggak gini gitu kan, nggak, kalau sejauh ini memang nggak ada. Jadi kita benar-benar, soalnya kan kita juga diawasi dari kantor jasa akuntan sendiri itu kan diawasi oleh Kementerian Keuangan. Jadi nanti kalau semisal ada apa-apanya kan kita juga harus tanggung jawab seperti itu. Baik Kak Hana, untuk yang selanjutnya itu prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Nah, bagaimana cara Kak Hana untuk memperkembangkan seorang akuntan ini menjadi lebih profesional dalam ilmunya dan juga untuk meningkatkan kehati-hatian dalam pembuatan laporan keuangan itu sendiri? Oke, baik. Jadi saya sendiri kan sebagai staf akuntan di kantor jasa akuntan. Nah, biasanya kalau untuk etika ini untuk kompetensi dan kehati-hatian, saya rutin mengikuti PPL. PPL itu jadi kayak pelatihan yang diadakan oleh instansi-instansi seperti kayak IAI, Ikatan Akuntan dari Indonesia. Nah, itu kan nanti dari PPL itu kan kita dapat sertifikasi. Kemudian setelah mengikuti PPL itu kan pasti ada post test dan juga ada
ujian untuk meningkatkan profesionalisme kita lagi bagaimana kedepannya dan mengikuti regulasi-regulasi terbaru yang dibuat oleh IAI. Nah, dari PPL itu nanti kita terapkan ke dalam proses pekerjaan atau tugas yang kita lakukan itu lebih hati-hati. Jadi lebih update untuk peraturan atau regulasi yang ada. Baik, terima kasih Kak Hana. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, untuk selanjutnya sama aku nih Kak. Aku namanya Firan. Pikiran ya? Ya. Terus selanjutnya aku mau tanya tentang prinsip kerahasiaan. Nah, gimana Kak Hana ini dalam menerapkan prinsip kerahasiaan dalam etika akuntan di tempat Kak Hana bekerja? Jadi untuk kerahasiaan sendiri kita sudah ada regulasi yang mengatur bahwa setiap klien atau nama klien yang kita kerjakan namanya kita tidak sebarluaskan. Jadi itu sudah menjadi regulasi tersendiri. Jadi kita benar-benar menjaga kerahasiaan atau laporan keuangan dari instansi tersebut. Jadi kalau misal memang ada yang tanya, kan kita ada sosmed nih, kita ada sosmed. Nah, yang kita sampaikan di sosmed juga kayak contoh ya, misal PT XX, jadi seperti itu, ataupun perusahaan Y kayak gitu. Jadi kita tidak tidak membocorkan rahasia klien, bahkan nama klien itu sendiri, karena itu termasuk privasi dari perusahaan itu sendiri. Jadi seperti itu untuk kerahasiaan dari pekerjaan kami. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perilaku profesional yang Kak Hana terapkan di kantor jasa akuntan? Nah, apa saja sih Kak perilaku profesional yang udah Kak Hana terapkan di situ? Jadi untuk perilaku profesional ini lebih ke bagaimana kita kantor sendiri itu mematuhi aturan atau hukum yang ada supaya kita itu lebih profesional, seperti itu kan. Nah, kalau ini saya kasih kasus satu ya, biasanya itu ada beberapa ya memang kan namanya klien, dia itu pingin untuk penghindaran pajak ilegal, seperti itu. Jadi kalau dari kantor kita sendiri tidak menerima jasa seperti itu, jadi memang kita bekerja sesuai aturan dan regulasi itu, seperti itu sih contohnya. Terima kasih Kak Hana. Selanjutnya akan diteruskan sama teman saya. Kenalin, aku Novel. Nah, di sini aku ingin bertanya, bagaimana sih ancaman yang sudah ada atau pernah terjadi yang kakak alamin di profesi akuntannya di kakak? Oke, jadi ancaman yang pernah ada yang saya alami sendiri ya ketika bekerja di kantor jasa akuntan itu ada beberapa. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada beberapa yang family treat, kemudian ada tekanan dari luar. Jadi itu kayak gini, ada beberapa contoh klien itu minta untuk laporan keuangan atau hasilnya itu ada beberapa yang seperti itu. Tapi kembali lagi kita kan pakai prinsip-prinsip yang 5 tadi, ada integritas, objektivitas. Jadi tetap harus menjunjung tinggi jujur dan juga dapat dipercaya, profesionalisme untuk nama baik kita lagi ke depannya di jasa akuntan, seperti itu. Baik Mbak Kana, terima kasih ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan teman saya. Iya, sama-sama. Halo Kak Hana, saya Jumiati. Di sini saya mungkin jadi pewawancara yang terakhir nih dalam sesi tanya jawab kali ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai etika akuntan yang sudah diterapkan, prinsip-prinsip yang sudah diterapkan, sekaligus ada ancaman yang mungkin dialami dalam kantor jasa akuntan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sanksi yang diberikan ketika ada pelanggaran etika akuntan di kantor jasa akuntan. Bisa dijelaskan? Baik, untuk sanksinya sendiri itu ada di peraturan namanya itu SIPM. Itu adalah sistem pengendalian mutu di kantor jasa akuntan sendiri. Setiap kantor jasa akuntan itu kan ada. Nah, kalau di kantor jasa akuntan yang tempat saya bekerja ini, sanksi yang diterapkan sanksi indisipliner. Jadi sanksi indisipliner itu sanksi berupa teguran lisan, kemudian teguran tertulis, pemotongan gaji, kemudian ada tunjangan yang dikurangi. Nah, seperti itu. Tapi untuk sejauh ini saya ketika bekerja di sana belum mendapatkan sanksi di indisipliner ini. Jadi seperti itu. Baik, jadi
di kantor jasa akuntan sendiri sudah ada peraturan-peraturan gitu ya untuk sanksi-sanksinya. Baik, selanjutnya itu ada pengendalian internal nih dari kantor jasa akuntan sendiri. Itu ada pengendalian internal nggak untuk tentang etika akuntan di dalamnya? Untuk pengendalian internal itu ada, kan tadi saya sampaikan ada ISIPM, Sistem Pengendalian Mutu Kantor Jasa Akuntan. Kemarin baru saja di Kantor Jasa Akuntan ini kita dilakukan MONEF dari IAI sendiri untuk mengecek beberapa dokumen, data-data, dan juga perilaku ataupun beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntan. Nah, jadi itu di dalam SIPM ada tanggung jawab kepemimpinan itu seperti apa, kemudian tanggung jawab karyawan seperti apa, kemudian job desk tiap-tiap karyawan itu apa saja, kemudian sanksi di dalamnya sudah diatur sendiri di dalam SIPM. Jadi seperti itu. Nah, SIPM sendiri itu mengikuti update dari regulasi yang dikeluarkan oleh IAI. Jadi setiap regulasi atau aturan yang dikeluarkan SIPM terus diupdate seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian bisa saya simpulkan dari sesi wawancara kali ini, untuk kantor jasa akuntan sendiri yang sudah ditempati oleh Kak Hana sendiri itu sudah menerapkan 3 teori etika. Yang pertama utilitarisme, teori deontologi, dan teori kebajikan. Kemudian 5 prinsip juga sudah diterapkan dalam kantor jasa akuntan sendiri. Kemudian untuk ancaman itu mungkin dari pihak eksternal yang lebih banyak ya Kak. Terus juga untuk sistem pengendalian dan sanksi juga sudah tersedia dalam SIPM. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Hana atas kesempatan dan waktunya. Saya mewakili kelompok STIY Cendekia Bojonegoro mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.